Aku dilahirkan dalam keluarga pengusaha. Papa dan mamaku adalah pengusaha. Mereka membangun bisnis bersama dari nol. Usaha keluarga kami cukup menghasilkan. Kami mampu membeli rumah di daerah Kelapa Gading dan beberapa rumah peristirahatan di luar Jakarta. Keluarga kami terdiri dari papaku Hermawan berusia 40 tahun, mamaku Leni berusia 36 tahun, dan aku Edo sekarang usiaku 18 tahun. Kami keturunan Tionghoa. Papaku tampak seperti pengusaha biasa dengan rambut mulai membotak dan perut buncit. Mama di lain pihak adalah perempuan yang senang merawat diri. Diri mama tidak pernah gendut. Ia tampak langsing dan memiliki postur yang tegap bagai pragawati. Tapi jujur saja, aku mengagumi kecantikan mamaku. Pernah juga aku berulah sendiri sambil membayangkan mamaku. Namun setelah itu aku merasa bersalah. Alasan aku pernah membayangkan diri mama adalah kami punya kolam renang dan biasa berenang. Biasanya mama memakai baju renang dan karena biasa, aku jadi tidak terlalu memikirkannya. Namun suatu kali mama menggunakan yang lain dan aku dapat melihat mama yang hampir kurang benar. Kisahku ini dimulai tahun lalu. Saat itu aku berusia 17 tahun. Aku saat itu kelas 3 SMA. Berhubung aku sudah DWS dan memiliki KTP, aku dihadiahkan mobil sedan yang kupakai untuk sekolah maupun jalan-jalan. Pada saat itu, usaha papa dan mama mengalami kemunduran. Kemunduran ini mulai semenjak 3 tahun belakangan. Kami tertipu ratusan juta rupiah. Selain itu, banyak juga rekan bisnis yang memilih untuk berbisnis dengan saingan kami. Juga ada investasi yang tidak menguntungkan. Maka makin lama, keuangan kami mulai menipis. Segala hal telah dicoba, mulai dengan menawarkan disko ke rekan bisnis ataupun customer, berhutang ke bank untuk ditanam sebagai modal yang membuat hutang semakin banyak, dan bahkan pergi ke orang pintar untuk meminta bantuan. Namun semuanya tidak berhasil mengangkat perekonomian keluarga kami. Suatu hari, teman dekat mamaku datang berkunjung. Mereka asik berbincang ngalor ngidul. Akhirnya sampai pada topik keuangan. Teman mamaku itu juga memiliki bisnis keluarga yang dibangun bersama suaminya. Mama bertanya kepada temannya mengenai kiat mereka, sehingga dalam zaman susah begini, usahanya makin maju. Sungguh terperanjat mama ketika tahu bahwa temannya itu pergi ke dukun di luar kota. Mulanya mama tidak percaya, namun temannya tetap bersikukuh bahwa semua karena dukun itu. Akhirnya, setelah bicara panjang lebar, mama menjadi yakin dan ingin mencoba dukun itu. Anehnya, teman mama berkata, "Tetapi Ci, ada syaratnya." "Syarat? Apa syaratnya?" "Cici harus berangkat berdua ke dukun itu. Harus membawa teman laki-laki, tetapi tidak boleh membawa suami." "Loh, kenapa?" "Itu memang syaratnya. Pokoknya Cici percaya saja, saya sudah membuktikan sendiri. Dan segala perkataan dukun itu telah terbukti. Terus harus sama siapa? Pokoknya harus lelaki DWS yang bukan suami sendiri. Cici kan punya sopir, saya sarankan bawa sopir aja. Kan sekalian ada yang ngantar juga." Nah, begitu sampai, Cici dan sopir Cici harus menghadap dukun itu. Tak lama kemudian, teman mama pulang setelah memberitahukan alamat dukun itu dengan peta buram untuk mencapai ke sana. Malamnya, mama dan papa berembuk. Papa yang juga sudah tak berdaya menghadapi keadaan akhirnya setuju. "Tapi Ma, papa gak mau mama diantar sopir ke tempat dukun itu di luar kota. Papa gak merasa nyaman," ucap papa. "Loh, Pak Mo itu kan sudah lama jadi sopir kita. Hampir 10 tahun, ucap mama. "Papa tetap gak setuju," ucap papa. "Tapi syaratnya kan harus ada lelaki yang ngantar mama," ucap mama. "Begini saja deh, si Edo itu kan sudah besar. Lagian dia juga sudah bisa bawa mobil. Mending kalian berdua saja yang pergi. Papa merasa kalau Edo yang ngantar, maka lebih man dan nyaman. Baik bagi mama maupun bagi papa," ucap papa. Akhirnya mereka menyetujui hal ini. Aku jadi sopirnya mama. Pada mulanya aku menolak. Berhubung akhir-akhir minggu aku ada kencan dengan pacarku. Tapi papa malah marah dan mengatakan aku anak durhaka yang tak mau menolong keluarga. Akhirnya aku terpaksa menurut juga. Dengan hati penuh rasa sebal dan marah. Malam Sabtu, kami berangkat sore. Perjalanan ke tempat dukun itu memakan waktu sekitar 5 jam. Sekitar pukul 10 kami sampai di tempat itu. Tampak banyak pengunjung. Ada sekitar 20-an pasangan menunggu. Setelah kami pun ada sekitar 5 atau 6 pasangan yang datang. Dari kesemua pasien dukun itu, tampak sepertinya adalah majikan dan sopir. Namun ada juga yang bagaikan suami istri yang sepantaran. Mungkin juga sopir tapi ganteng. Entahlah, mama dan aku berpandangan. Jangan-jangan harus dengan sopir.
Wah, bisa berabe nih. Namun karena nasi sudah menjadi bubur, maka kami tetap menunggu giliran kami dipanggil dukun itu. Akhirnya kami dipanggil masuk kamar dukun itu. Dukun itu tampak sedikit terkejut. Kami bersila di depannya dengan tempat kemenyan yang berasap di antara kami dan dukun itu. Setelah jeda yang agak lama, ia berkata, "Maaf, Ibu membawa siapa?" "Ini anak saya, Ki," jawab Mama. Dukun itu mengangguk-angguk dan terdiam berpikir selama beberapa saat. Akhirnya ia berkata, "Biasanya yang datang adalah pasien dengan sopirnya atau temannya. Tapi Ibu bawa anak sendiri. Bagus-bagus." "Apanya yang bagus, Ki?" tanyaku penasaran. Tapi dukun itu tidak menjawab, malah menerawang jauh, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Akhirnya ia berkata lagi, "Ada keinginan apa sehingga datang ke sini?" Mamaku menjawab, "Begini, Ki, kami sekeluarga memiliki usaha yang besar, tetapi akhir-akhir ini terus merugi. Kami sudah melakukan segalanya untuk memperbaiki usaha kami, tapi selalu gagal. Nah, menurut teman saya, Aki ini katanya pintar sekali dan manjur. Maka kami ke sini minta bantuan Aki agar usaha kami sukses." Dukun itu manggut-manggut. Setelah terdiam lagi, beberapa saat ia berkata, "Bisa-bisa, tapi syarat untuk mencapai keinginan ini berat sekali. Kalian harus bersumpah kepada Aki untuk melakukan syaratnya. Bila syarat ini tidak dilakukan, maka hasilnya adalah harta, kalian akan habis sekejap, dan kalian akan menjadi miskin." "Syarat apa itu, Ki? Kalau tidak berat kami pasti akan melakukannya," tanya mamaku. "Syarat ini jelas berat, namun Aki tidak boleh membicarakan syarat sebelum kalian bersumpah dulu. Ini adalah keharusan dari ilmu yang Aki miliki," sahutnya. "Maksudnya kami harus bersumpah tanpa tahu syaratnya apa?" tanya Mama. "Betul," sahutnya. "Gimana ya, Ki? Kami harus tahu dulu agar kami bisa menentukan bisa atau tidaknya. Contoh, bila syaratnya demikian orang, tentu kami tidak akan melakukannya," ucap Mama. "Tidak perlu demikian. Syarat ini tidak akan menyakiti orang lain, malahan akan memberikan kebaikan pada diri sendiri," ucap Aki. "Aki tidak akan bilang syaratnya sebelum kami bersumpah," tanya Mama lagi, dan dukun itu mengangguk lagi. Mama menatapku dan bertanya, "Gimana? Edo sih setuju aja bila tidak harus menyakiti orang lain, kan semua demi keluarga," sahutku. Akhirnya kami setuju, dan ritual sumpah itu dilakukan. Kami bersumpah sendiri-sendiri dengan sang dukun memegang jidat kami dan mengasapi dengan kemenyan. Anehnya, aku bersumpah akan melakukan satu syarat, sementara Mama harus bersumpah melakukan dua syarat. Barulah kemudian ia kembali duduk di tempat semula dan berkata, "Perlu diingat bahwa kalian sudah bersumpah, dan dalam sumpah itu kalian juga menerima bahwa apabila menolak melakukan syarat-syarat, maka harta kalian akan hilang dari muka bumi," ucap Aki, dan kami berdua mengangguk. "Sebenarnya syaratnya adalah kalian harus melakukan ritual dalam sebulan 3 kali untuk membuat jin-jin membantu kalian mengumpulkan uang. Bila ritual ini tidak dijalankan, maka jin-jin itu akan menghabiskan uang kalian alias merugikan kalian sendiri. Ritual itu harus dilakukan. Kalian berdua sebagai pasangan yang datang kemari minta bantuan." Sang dukun berdehem dan kemudian melanjutkan pembicaraan. "Ritual ini adalah ritual berbagi." "Apa?" Kami berdua kaget setengah mati. "Ritual berbagi? Mama dan anak." "Tapi Ki, kami mama dan anak," ucap mamaku. Justru disitulah kuncinya. Selama ini, Aki menganjurkan ritual dengan lelaki yang bukan suami. Demikian tuntutan ilmu itu. Berselingkuh dengan lelaki lain membuat jin-jin itu akan datang menonton dan bekerja kepada pasangan tidak sah itu. Sedangkan bila mama dan anak melakukan ritual, dapat dipastikan jin-jin yang datang akan lebih banyak, sahutnya. Tapi, sang dukun memotong. Yang perlu diingat, sumpah si lelaki hanya satu syarat. Tetapi sumpah si perempuan ada dua syarat. Yang satu adalah melakukan ritual dengan pasangan yang dibawa ke sini. Yang satu adalah untuk menghentikan hubungan pribadi dengan suami sendiri. Inilah kesenangan jin yang lain, melihat si suami tidak mendapatkan dari istrinya, sementara istrinya memberikan kepada orang lain. Mama tambah membelalakan matanya. Melakukan dengan anak sudah parah, kini tidak boleh melakukan dengan suaminya. Rupa mua dukun ini adalah ilmu hitam. Ada rasa penyesalan yang terlihat di wajah Mama. Aku pun kaget jadinya. Dukun ini berwajah angker dan berwibawa. Mama tidak berani menolak, melainkan hanya mengangguk saja untuk memperlihatkan persetujuan. Akhirnya Mama membayar mahar sekitar 10 juta rupiah. Lalu kami pergi dari situ.
Sepanjang jalan Mama ngomel. Untung saja Pak Mo supir kami tidak ikut. Pak Mo itu sudah tua dan tampangnya demikian. Mama mana mau dengan lelaki itu. Aku sepanjang jalan terdiam. Karena ketika mendengar syarat itu, aku terkejut seperti Mama. Namun tidak semarah Mama, melainkan aku menjadi membayangkan Mama. Namun, dalam perjalanan kami itu, Mama menekankan bahwa kami tidak akan melakukan syarat itu. Dukun itu memang gila. Masa harus demikian dengan anak sendiri? Aku menjadi kecewa dan sedih. Namun aku berusaha tidak menunjukkannya. Kami sampai di Jakarta keesokan paginya. Aku langsung tidur karena letih. Dan begitu juga Mama. Sampai beberapa minggu hal ini tidak pernah kami bicarakan. 3 minggu kemudian, saat itu malam hari, Mama mengetuk pintu kamarku dan masuk ke kamarku. Mama memakai dastuar yang panjang ke lutut. "Du, kamu ingat dukun yang pernah kita datangi bersama-sama waktu itu?" tanya Mamaku. "Oh, yang gila itu," sahutku sambil terus menonton TV untuk menunjukkan aku tidak memikirkan hal itu. Padahal selama ini aku selalu berulah sendiri membayangkan Mama semenjak pulang dari dukun itu. "Begini Du, kamu ingat gak apa kata dukun itu bila kita tidak melakukan ritual?" ucap Mama aku berlagak mendengus tak percaya. Padahal aku ingat sekali semua perkataan dukun itu. Dukun itu bilang, kalau kami berdua tidak juga melakukan ritual itu, maka keluarga kami akan bangkrut. Aku diam-diam berharap sekali bahwa usaha keluarga kami merugi agar aku bisa melakukan dengan Mama. Dukun itu benar, 3 minggu ini. Usaha kita rugi terus, hampir 1 miliar melayang selama 3 minggu ini. Dan bila ini terus terjadi, kita terpaksa harus menjual hampir seluruh harta kita, ucap Mama. "Apa?" kataku dengan memasang muka sedih, kecewa, kaget, dan lain-lain. Namun hatiku berbunga-bunga. Pucuk dicinta ulam tiba, kata orang tua. Dalam hati aku begitu bahagianya, hingga aku susah payah menahan senyum di wajahku. Rasanya ingin berteriak. Apakah ini berarti Mamaku mengajakku untuk melakukan syarat tersebut? Mama mendehem sekali. Tampak ia gugup. Nah, Mama dan Papa tak pernah menyimpan rahasia. Dulu sewaktu pulang, Papamu telah Mama beritahu tentang dukun ini. Maka, sekarang pun Papamu tahu bahwa kita merugi karena ulah sumpah kita sendiri, ucap Mama. Terus, ucapku, tapi dalam hati aku berteriak kegirangan. Tampaknya harapanku akan segera terwujud. Mama dan Papa sepakat untuk mengikuti ritual ini selama sebulan ini. Terus kita lihat apakah ada perubahan. Bila tidak ada, maka kami berdua mohon agar kamu melupakan semua ini dan memaafkan kami berdua, ucap Mama. Bila ada perubahan dan usaha kita untung, tanyaku. Mama hanya menggeleng. Kita lihat saja nanti, ucap Mama. Kemudian Mama menghampiriku. Aku deg-degan sekali. Mama meminah apa yang aku bawa. Kaget juga ia ketika melihat asku yang unggul sudah bereaksi akibat pembicaraan ini. Terlihat di raut mukanya bahwa ia kaget. Mama agak bingung bagaimana seharusnya kita melakukannya. Tapi Mama berpendapat kita tidak boleh melakukan dengan total karena kita mama dan anak, ucap Mama. Maksud Mama? Tanyaku. Kita tidak perlu celilik hukum, pindah semua yang kita bawa dan lain-lain seperti sepasang kekasih. Mama akan tetap gunakan ini. Kamu tidak boleh memegang Mama. Biar Mama Syah yang bekerja. Kamu diam saja mengikutinya, ucap Mama. Maka aku berbaring diam, lalu kita akan melanjutkan ke ritual tersebut. Selama proses ini Mama menutup matanya. Pengalaman ini terus kuingat sepanjang hidupku. Walaupun Mama tidak meminah semuanya, namun aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kami terdiam beberapa lama, lalu tanpa bicara, ia pergi ngeloyor keluar. Di antara perasaan kecewaku, ada perasaan bahagia dan lega juga. Akhirnya, pikirku, lalu aku tertidur. Keesokan harinya, sarapan pagi dengan kedua orang tuaku menjadi canggung. Kami bertiga tidak banyak bercakap-cakap seperti biasanya. Mama dan Papa hanya berbicara seperlunya saja. Aku sendiri malah hanya terdiam saja sambil mengunyah. Kami bertiga tahu apa yang terjadi tadi malam, sehingga masing-masing terbelenggu dengan fakta bahwa Mama dan anak tadi malam baru saja melakukan suatu syarat. Papa pergi bekerja, sementara Mama menyibukkan diri di dapur untuk cuci piring dan lainnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, sehingga memutuskan untuk sekolah tanpa berbicara apa-apa lagi. Hubungan keluarga kami sekarang sudah berbeda dan tidak dapat dirubah lagi. Entah aku ini senang atau tidak, namun kini tiap kali aku lihat Mama, maka aku pasti salah tingkah. Ketika hari makin cepat berlalu, aku jadi semakin kecewa karena Mamaku tidak pernah lagi datang ke kamarku untuk menjalankan ritual. Apakah dukun itu gagal?
pikirku. Apakah papa masih merugi? Walaupun aku dan mama telah melakukan ritual, aku menjadi sangat sedih ketika kulihat pada bulan ini tinggal tersisa 2 hari lagi. Hari telah malam dan menunjukkan pukul ke-10. Aku duduk di kamar, jantungku berdetak kacau, menunggu mama. Di satu pihak aku berharap sangat mama akan datang. Di lain pihak aku ketakutan. Bila mama tidak datang hari ini, tiba-tiba saja pintu perlahan terbuka dan mama masuk ke dalam kamar dengan memakai dastuar yang sama. Aku merasa lega sekali. Perasaanku berbunga-bunga dan perlahan asku mulai bereaksi. Aku menanti-nanti dengan jantung yang berdebar-debar ketika mama menghampiriku tanpa mengeluarkan suara. Matanya menatap mataku, lalu ia memindah yang aku bawa dan melakukan seperti sebelumnya. Namun, kali ini pekerjaannya lebih cepat dibandingkan sebelumnya dan lagi peyukan mama begitu eratnya. Apakah mama sudah terpengaruh duluan? Pikirku dalam hati. Ada kemungkinan begitu, karena aku ingat bahwa dukun itu bilang mama hanya boleh melakukan denganku. Sementara sudah 20 hari yang lalu kami berdua melakukannya. Kemungkinan selama ini mama seringkali melakukan dengan papa. Aku pun kalau jadi papa akan selalu ingin melakukan setiap hari dengan istri secantik mama. Setelah beberapa saat aku merendahkan diri di samping mama. Entah bagaimana aku merasa sangat lega dan tentram, sehingga tak lama kemudian aku tertidur. Begitulah awal mulanya kisahku dengan mama bisa terjadi hingga kini. Terima kasih telah menyimak kisahku. Sekian dan terima kasih.